Kita akan masuk ke dalam ayat ke-16. Dari Injil Yohanes pasal ketiga, saya membaca 14 dan 15. Semua membaca ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 saya membaca. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Semua membaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Yohanes 3:16 adalah satu-satunya ayat yang dikenal, dihafal oleh setiap orang Kristen di dalam setiap bangsa, di seluruh negara, di dalam setiap zaman. Sayangnya banyak orang Kristen hanya hafal satu ayat ini saja. Maka ayat ini disebut sebagai kitab suci di dalam kitab suci. Ayat ini disebut ayat di dalam ayat-ayat. Ayat ini adalah nas di antara seluruh nas Alkitab yang tunggal jaya. Tidak ada ayat lain yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi saya mau tanya, kapan ayat ini muncul? Mengapa ayat ini tidak muncul di Perjanjian Lama? Mengapa ayat ini tidak muncul di Injil yang lain? Mengapa ayat ini muncul hanya di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes? Dan kitab ini ditulis oleh seseorang yang begitu cermat, begitu mengerti, dan begitu teliti mengikuti Yesus Kristus, dan setia mengingat kembali setiap kalimat, setiap silabo yang pernah diucapkan oleh Yesus Kristus. Akhirnya kita menemukan justru ayat yang terkenal ini muncul setelah Yesus bicara dengan Nikodemus. Saudara-saudara, percakapan, conversation between Jesus Christ and Nicodemus adalah pertemuan yang akan memisahkan kitab suci menjadi dua belah. Yaitu Nikodemus mewakili pengertian Perjanjian Lama sampai titik tertinggi dan berhenti. Yesus Kristus memperkenalkan kitab Perjanjian Baru yang akan mulai melanjutkan seluruh sejarah. Jadi kesinambungan antara mengerti Perjanjian Lama dan melihat kepada sesuatu prospek Perjanjian Baru justru di dalam ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Nikodemus di dalam bagian pertemuan dia dengan Yesus Kristus adalah semua seolah-olah sesuatu keadaan yang tidak ngerti, yang tercengang, yang kagum, dan tidak tahu jawab apa. Setiap kali dia mengucapkan satu kalimat, perkataan yang dia katakan adalah perkataan yang menyatakan bahwa dia masih tidak tahu apa-apa. Inilah orang top, ini orang akademis yang tertinggi. Ini profesor yang paling memuncak pada zamannya. Tapi begitu ketemu Yesus, baru sadar dia tidak tahu apa-apa. Apa sih? Diperanakan pula. Maksudmu orang tua kembali masuk rahim ibunya lagi? Dia tidak ngerti. Apa sih artinya diperanakan oleh Roh Kudus, diperanakan melalui air? Adakah hal ini mungkin terjadi? Apa sih artinya angin bertiup menurut kemauan sendiri? Engkau tidak tahu dia datang dari mana. Engkau tidak tahu dia pergi ke mana. Engkau hanya dengar suaranya saja. Adakah hal ini mungkin terjadi? Setiap kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus, dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Sehingga akibatnya Tuhan menegur dia, kau guru Israel, dan kau tidak mengerti hal ini kah? Ini satu pukulan yang besar. Tetapi ini sesuatu X-ray yang membongkar kesulitan orang beragama tapi tidak mengerti akan hal rohani. Bukankah kau Farisi? Bukankah kau ahli Taurat? Bukan kau orang yang menyelidiki kitab suci semenjak Adam sampai sekarang? Hanya satu bangsa yang dikasih firman Tuhan. Hanya satu bangsa orang Yahudi yang mendapatkan wahyu Tuhan.
Bukan engkau telah menyelidiki Taurat 1500 tahun. Tapi engkau menjadi guru orang Israel. Engkau sendiri tak ngerti. Engkau tidak tahu apa itu. Lalu Yesus memberi satu kalimat yang memisahkan semua teori dari dunia dan teori dari surga. Jikalau aku berkata kepadamu tentang hal duniawi, engkau tidak bisa percaya. Apalagi engkau mungkin percaya jika aku bicarakan hal surgawi kepadamu. Kalimat-kalimat Yesus begitu tidak segan. Dia begitu berani menghadapi kontra dengan apa yang dimengerti oleh orang Farisi pada zaman itu yang diwakili oleh Nikodemus. Lalu Yesus menutup percakapan itu dengan dua peristiwa. Ini artinya apa? Peristiwa pertama, tidak pernah ada orang naik surga. Peristiwa kedua, kecuali engkau memandang aku tidak hidup yang kekal. Nah, di sini menjadi kesimpulan, kebanggaanmu berapa tinggi, berapa hebat di antara orang Yahudi sepanjang sejarah tidak ada satu orang yang pernah naik surga, kecuali dia yang berada di tempat yang tinggi turun ke dunia, pada saat yang sama tetap berada di tempat yang tinggi. Tidak pernah ada orang naik ke surga. Minggu lalu saya sudah bicara sama kamu, kalimat ini mungkin menimbulkan perpecahan hubungan antara Yesus dengan Nikodemus. Kalau demikian bukan berarti engkau tidak baca kitab suci. Engkau namanya Yesus, lu sudah mencela saya, tak ngerti apa-apa. Sekarang saya mencela kembali, engkau tidak ngerti apa-apa. Kitab suci mengatakan Enok naik surga. Kitab suci mengatakan Elias naik surga. Engkau bilang tidak ada orang pernah naik surga. You tidak tahu, you salah. You tidak tahu, engkau tidak pernah baca kitab suci bagian-bagian itu. Sekarang saya kasih tahu, mereka naik surga. Tidak usah bicara lagi. Saya pulang. Kita tidak ada pertemuan di dalam pikiran dan pengertian Alkitab. Tapi saudara, Nikodemus bukan orang itu. Dia bukan yang spontan mau marah. Barang siapa apapun mau marah, yaitu orang pemarah. Saudara-saudara, Nikodemus adalah seorang yang civilized, seorang yang religious, seorang yang mempunyai manner, seorang yang mempunyai kesabaran, kemahiran karakter. Dia dengar, dan Yesus bukan ngomong salah. Yesus sedang mengatakan satu hal yang jauh melampaui pengertian di dalam penggalian agama, di dalam studi daripada segala epistemologi dan segala pencapaian yang diraih secara akademis. Yesus berkata, ada langit yang lebih tinggi dari langit, ada langit yang lebih tinggi daripada tingginya langit di atas langit, dan itulah tempat saya berasal. I come from the highest, not the sky, not the spiritual heaven, tetapi the highest of all highest, the highest heaven, the dwelling place of God Himself. Do you know that? You only know the created heaven. You only know the created universe, but I come above them. Saya lebih tinggi dari semua itu, dan di situ tidak ada orang boleh masuk, termasuk orang-orang perjanjian lama yang melakukan Taurat, yang menjalankan permintaan seluruh syariat Taurat, tetap tidak bisa masuk ke situ, karena itu tempat hanya Tuhan berada, dan saya Tuhan. Kau orang Farisi, kau orang Israel, engkau menuju, mencapai, mengingin masuk ke tempat yang tinggi sekali. Tetapi jangan lupa, Salomo pernah berkata, langit di atas langit tetap tidak cukup untuk kau huni. Siapakah saya boleh membangun satu rumah untuk kau diam di dalamnya? Saudara-saudara, di sini kita melihat pengertian dari seluruh penganut agama Yahudi sekarang harus mendengar new revelation, satu pencerahan, satu pengwahyuan, satu inspirasi yang baru yang diberikan oleh Yesus Kristus yang melampaui semua pengertian di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara sekalian, Nikodemus diam-diam mendengar ini pertama, dan kedua, Yesus berkata, sebagaimana Musa mengangkat tinggi tembaga, yaitu ular yang tidak berbisa, untuk menjadi pusat pandangan yang baru, maka orang yang sakit, orang yang hanya menunggu kematian karena sudah
ada bisa dari ular yang gigit itu sedang mengalir dalam darahnya. Melalui memandang kepada ular yang tidak berbisa, maka mereka disembuhkan. Mengapa Yesus mengakhiri dengan kalimat ini? Mengapa Yesus harus mengutip akan cerita ini? Karena di sini memberikan kepada kesadaran orang-orang Yahudi yang perlu, yaitu melakukan perbuatan yang sesuai permintaan Taurat sampai mati tidak bisa menyelesaikan soal dosa. I obey you, I do and commit myself to obey all the commandments of God. Engkau melakukan segala perbuatan sesuai dengan tuntutan Taurat. Tetapi sekarang digigit oleh ular. Berapa baik kelakuanmu, tetap mati karena bisanya. Jadi seorang yang memandang ular yang ditinggikan, dia tidak ada sangkut pautnya dengan melakukan berapa baik. Dia hanya bersangkut paut dengan memandang kepada cara Tuhan, memberikan sesuatu yang ditinggikan mengganti kita. Itulah rahasia keselamatan. Nothing to do with your submission, your obedience in the commandments. There's something to do with your eye turned upon Jesus. And you look at Him, and the one who has no poison, the sinless, the righteous one hung on the cross will solve all your problem of your sins, your transgressions, and your guilty. Saudara-saudara, sebagaimana Musa menggantung, mentinggikan itu ular tembaga di dalam padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Hal yang belum pernah dikutip. Tidak ada orang selain Yesus Kristus membicarakan hal itu lagi. Sejak Musa sampai Yesus 1500 tahun, seluruh kitab suci tidak pernah menyinggung tentang Musa mengangkat akan ular. Karena ini tidak mengerti. Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan. Yesus itu adalah Sang Kudus. Yesus itu tidak berdosa. Dan Yesus itu adalah Allah. Tetapi ular itu adalah lambangnya setan. Kalau demikian, kenapa setan merusak manusia? Seperti ular berbisa menggigit manusia, lalu yang menyembuhkan juga pakai ular. Apakah ular itu lambang setan? Kalau ular lambang setan, kenapa ular juga lambang Yesus Kristus? Kalau ular berbisa, lalu Yesus kenapa juga? Kenapa tidak mengatakan engkau digigit ular? Lalu Tuhan berkata, sekarang bikin satu domba. Yang digigit ular, lihat domba, selesai. Ya. Kenapa digigit ular, lihat ular lagi? Lihat ular benci loh. Kalau engkau sudah digigit sama ular, kau lihat ular lagi, engkau takut, betul nggak? Ada orang digigit ular, tuh lihat ular lagi, aduh sayang loh. Ya. Lu pernah gigit gua loh? Enggak kan? Kan sudah gigit ular pasti benci ular. Kalau engkau digigit anjing, lari dari anjing, bukan? Engkau sudah gigit anjing, tuh engkau pelihara anjing lebih banyak. Tidak kan? Itu biasanya yang kau sudah trauma, engkau menghindarkan. Tapi Tuhan Allah berkata kepada Musa, sekarang bikin ular tembaga. Tinggikan dia, supaya orang memandang ke dia. Sebenarnya artinya apa? Yang tidak berbisa dan yang berbisa. Yang berbisa itu menggigit engkau, yang tidak berbisa menolong engkau. Yang tidak berdosa mengganti yang berdosa. Yang benar mengganti yang tidak benar. Yesus Kristus di dalam tubuhnya sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa. Melalui tubuhnya dia digantung di atas kayu salib. Itu menjadi pengharapan baru bagi kita. Kita yang sudah berdosa, kita seperti digigit oleh ular yang berbisa. Dan kita adalah yang di mata Tuhan sangat keji, sangat dibenci oleh Tuhan. Justru keadaan seperti ini, Yesus datang menjadi tubuh yang seperti orang berdosa, tetapi dia tidak berdosa, menyelamatkan kita. Orang yang sudah digigit oleh ular yang racun, lalu dia bagaimana berbuat baik, bagaimana memperkenan Tuhan? Tak mungkin, karena racun itu akan mengambil nyawanya. Saudara-saudara, jadi bukan kelakuan, bukan perbuatan, bukan ketaatan kepada Taurat yang membuat engkau diselamatkan.
Yang bikin engkau diselamatkan adalah engkau yang sekarang sudah kena akan racun daripada ular itu. Engkau memandang kepada cara Tuhan, bukan cara manusia. Di sini menjadi suatu pertukaran pengertian dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Bukan lihat pada dirimu, bukan pakai caramu sendiri, bukan dengan kegiatan jasamu, tapi dengan kegiatan engkau melihat Yesus Kristus. Di dalam Dia baru ada jasa menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalimat di sini selesai. Pertemuan antara Nikodemus dan Yesus sudah akhir. Lalu muncullah kalimat, karena demikian Allah mengasihi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kepada mereka, supaya barang siapa di antara mereka yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirim Kristus menjadi pengganti. For God so loved the world. Banyak orang menggabungkan ayat ini ke dalam kalimat keluar dari Yesus Kristus. Saya tidak terima dan saya tidak sepaham. Karena saya menganggap Red Letters Bible itu selalu menganggap ayat ini dari mulut Yesus. Saya percaya sampai 15 selesai. 16 bukan dari mulut Yesus Kristus, tetapi dari mulut dari Yohanes yang menjadi murid Yesus. Setelah mencatat semua itu, dia memberikan suatu penguraian yang sinkronisasikan semua, dan dia memberikan suatu pandangan untuk sesuai dengan apa yang pasal pertama. Pasal pertama, dari asal mulanya adalah firman, dan firman menjadi daging. Dia adalah terang, dan terang itu adalah terang daripada seluruh dunia, untuk menyinari setiap orang yang dilahirkan di atas bumi. Dan ini semua disinkronkan sesuai dengan apa yang dia dengar dari kalimat Yesus Kristus. He is that light which shine forth and illuminates to all people who were born into this world. Sebagaimana Yesus berkata di dalam pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, dia akan menemukan terang dari hidup. I am the light of the world. Whosoever follow me, he will not walking in the darkness. He will surely find out. He will surely find the light of the life. Saudara-saudara, Yohanes adalah penginjil. Seorang penginjil adalah orang mengenal rencana Tuhan Allah, lalu menyimpulkan apa yang Tuhan kerjakan sampai berita kesukaan untuk disiarkan, untuk disebarkan kepada orang yang tidak melihat sinar cahaya dari Tuhan. Maka ayat 16 bagi saya adalah kesimpulan sekali lagi dari Yohanes. Dia mengatakan, karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, yang disebut firman. Sebelum dunia dicipta, itu adalah Allah bentuk atau pribadi kedua. Yang disebut Kristus adalah setelah dicipta, maka dia sendiri masuk ke dunia ciptaan, sehingga Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging yang tidak bisa dilihat, menjadi berdaging yang nampak bisa dilihat. Ini cinta Tuhan. Demikian Allah mengasihi isi dunia. Bagaimana kita mengatakan Allah mengasihi? Allah sendiri turun, Allah sendiri datang, Allah sendiri menjadi wujud di dalam daging sehingga kita bisa lihat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dunia yang kelihatan, kita tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi orang buta rohani, karena memang Tuhan tidak bisa dilihat. Tapi justru Tuhan yang tidak bisa dilihat rela mewujudkan diri menjadi realita, menjadi manusia yang bisa dilihat. Sehingga Yesus Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, dia bukan percaya kepada aku, dia percaya kepada yang mengutus aku ke dalam dunia. Barang siapa yang melihat saya, dia bukan melihat saya, dia melihat dia yang mengutus saya. So Jesus is a visible man to represent the invisible God.
Jesus is a manifestation of the glory of heaven in human form after incarnation. Saudara-saudara, inkarnasi artinya masuk ke dalam daging yang tadinya bukan daging, menjadi manusia yang tadinya bukan manusia. Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging yang tidak bisa dilihat, menunjukkan diri bisa dilihat. Yang mutlak masuk ke dalam yang relatif. Yang kekal menyatakan diri di dalam kesementaraan. Itu sebab barang siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah yang tidak kelihatan. Barang siapa berbakti kepada Yesus, dia berbakti kepada Allah yang kekal. Barang siapa mengenal Kristus, dia mengenal Allah Bapa yang mengirim. If you see me, you see the one who sent me, the Father in heaven. Karena Allah demikian mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Nah, anak yang tunggal ini terjemahan Indonesia. Tetapi terjemahan bahasa Mandarin, anak yang dilahirkan dan dia adalah tunggal, atau anak kelahiran satu-satunya. The only begotten son. In English, for God so loved the world that he gave his only begotten son, for those who believe in him shall not perish. Saudara-saudara, jadi saya akan menjelaskan 3 istilah dia. Anak yang dilahirkan secara tunggal semua. Anak yang dilahirkan secara tunggal, yang disebut the only begotten son. Anak yang tunggal. Anak tunggal. Yesus adalah anak tunggal Allah. Ini masih belum sempurna. Anak yang dilahirkan secara tunggal. Engkau bilang, masa ada anak yang tidak dilahirkan? Dengan sendiri anak sudah dilahirkan kan? Masa anak yang dicipta? Kalau dicipta itu ciptaan. Yang dicipta bukan anak. Kalau anak pasti dilahirkan. Tapi untuk teliti dan untuk membawa kita betul-betul lengkap ketelitian kita di dalam aspek-aspek yang tidak boleh kurang satu. Maka di sini katakan Allah memberikan anak kelahiran yang tunggal itu kepada kita. Nah, sekarang saya dari belakang, yaitu dari anak, lalu daripada lahir, lalu dari tunggal. 3 istilah ini saya akan menjelaskan untuk mengakhiri khotbah hari ini. Yesus Kristus adalah anak. Apa bedanya kita sebagai manusia? Kita akan menjadi anak Allah jika engkau percaya kepada dia. Kalau tidak percaya kepada dia, apakah kita anak Allah? Nah, saudara-saudara, orang liberal percaya semua manusia itu anak Allah. Semua manusia adalah children of God, children of God, children of God, children of God, children of God. Dan bahkan ada semacam bidat yang mentafsirkan children of God, yaitu mereka yang hidup dengan pengertian dan kenikmatan melaksanakan cinta termasuk seks. Nah, kalau demikian itu menakutkan. Jadi liberal mengerti manusia sebagai anak Allah, sama orang bidat yang mengartikan anak-anak Allah menyatakan menikmati cinta termasuk seks sembarangan. Asal penuh cinta, engkau boleh bersetubuh dengan siapa asal cinta. Ini ada kenikmatan sebagai anak-anak Allah. Ini 2 ajaran menakutkan luar biasa. Sebenarnya yang disebut anak, lalu disebut anak-anak Allah, tetapi dibedakan dengan anak kelahiran Allah yang tunggal. Itu sangat menyangkut pengertian doktrin. Siapakah saya? Saya orang Kristen. Kenapa jadi Kristen? Percaya kepada Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Anak Allah. Lalu percaya Yesus jadi apa? Juga jadi anak Allah. Yesus anak Allah. Saya setelah percaya kepada dia, saya juga jadi anak Allah. Kalau demikian, saya setara sama Yesus. Betul gak? Seperti kurang sesuatu ya. Nah, saudara sekarang sudah pintar dengerin, something wrong. Sedikit kurang. Saya percaya Yesus karena saya Kristen. Yesus adalah Tuhan yang saya percaya. Saya menjadi pengikut dia. Yesus anak Allah. Karena saya percaya Yesus, saya juga menjadi anak Allah. Jadi setelah jadi anak Allah, saya sama Yesus sama rata. Betul gak? Yang jawab mungkin tidak betul. Yang tidak jawab pasti tidak betul.
Sekali lagi, apakah saya percaya Yesus saya menjadi anak Allah? Yesus juga anak Allah, sama saya sama dia jadi sama? Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Karena apa? Saya, kamu, kita anak-anak Tuhan. Dia anak tunggal, gak bisa sama. Yang satu itu original, yang banyak itu kopi. Ada yang kopi susu, ada yang kopi kedelai. Ya, yang disebut original cuma satu. Apa? Saya memberikan contoh. Kalau engkau sudah dilahirkan, pasti engkau memilih satu surat, surat kelahiran. Dan surat kelahiran itu dilegalisir di pengadilan. Lalu dicap oleh ketua pengadilan. Lalu didatakan dalam buku pengadilan. Sehingga yang diberikan kepada engkau itu milikmu. Tetapi yang didatakan itu milik pemerintah. Sehingga dari situ sama yang di sini itu kelop menjadi satu. Berarti memang pemerintah harus mengakui karena mencatat engkau dilahirkan di negara ini. Apa yang kau pegang bisa dicocokkan dengan apa yang didata oleh pemerintah. Dan pemerintah di hal ini ada banyak yang tidak jujur. Tetapi ini menjadi satu hal yang tidak boleh tidak jujur. Karena mau membuktikan engkau berhak sebagai warga negara. Maka kau mendapatkan satu. Mungkinkah pemerintah memberikan surat 2 dengan alamat yang lain, nama yang sama, lalu dengan tanggal yang lain, dengan juga tempat kelahiran yang lain untuk membuat kacau negara? Kalau ada, itu bukan pemerintah, itu adalah penipu, pemalsu, pengacau masyarakat. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab dan dia memberikan engkau, membuktikan engkau betul pernah lahir di sini. Lalu dia memberikan data di dalam arsipnya, membuktikan engkau betul-betul dilahirkan di negara ini. Nah, surat itu berapa banyak? 1. Tetapi 1 itu bagaimana? Kalau hilang, bikin lagi. Ya kasih duit bikin lagi, gampang kok. Jadi surat kedua sama artinya sama yang pertama enggak? Derajatnya sama, tetapi keasliannya memang sesuai dengan fakta. Diberikan kembali kepada orang itu dan diberikan sesuai dengan hak orang itu memiliki. Tetapi yang asli itu kalau ketemu, maka dua-dua ini tidak mungkin menjadi 2 surat lahir. Karena apa? 2 lembar surat lahir yang tanggalnya sama, ya, yang haknya sama, tetapi pasti tanggal lahirnya sama, tanggal keluarkan surat tidak sama, betul tidak? Sehingga surat asli itu penting sekali. Itu membuktikan engkau pernah lahir dan pemerintah menjadi jaminan kami mendukung engkau. Saudara-saudara, lalu engkau waktu mau ke luar negeri, mau bikin paspor, di mana surat lahir? Engkau mesti kasih lihat. Waktu kasih lihat, apakah terus taruh di situ? Nggak bisa toh. Waktu saya bikin SIM, saya perlu surat itu lagi, tunjuk ke kantor polisi. Jadi engkau bikin banyak kopi, ya. 1 surat asli bikin banyak kopi. Lalu kopi itu secara data, secara tulisan sama tidak? Sama asli? Sama tidak? Sama. Tetapi secara mutu dan secara keabsahan, kuasanya besar yang mana? Asli. Nah, yang asli 1, yang fotokopi banyak semua. Nah, di dalam hal ini anak-anak Allah ada 2 macam. Yang satu anak yang tunggal, yang lain anak kopi-kopian, ya. Jadi Yesus anak Allah yang tunggal, kita fotokopi Yesus. Waktu dibikin fotokopi, kalau tintanya kurang, maka warnanya kurang jelas. Kalau mesinnya merusak macet, bisa kerut-kerut begitu. Kalau taruhnya tidak rata, bisa mencong sedikit. Maka Yesus yang asli itu sempurna. Kita mencong-mencong, kabur-kabur, ya, kurang lurus atau kisut-kisut. Karena kita fotokopi. Jangan mempersamakan anak-anak Allah yang ditebus dengan Yesus yang menebus. Karena itu yang asli,
Jadi anak. Bedakan anak dengan anak-anak. Karena anak yang asli hanya satu. Anak ada yang diadopsi itu boleh banyak, tetapi tidak mempunyai kesetaraan yang absah. Ini pertama. Kedua, yang disebut anak itu apa? Berarti dia mempunyai sifat hidup yang sama dengan yang melahirkan. Jadi kalau manusia melahirkan apa? Manusia. Kalau sapi melahirkan kucing, tidak kan? Ya, tikus melahirkan gajah, nggak mungkin kan? Jadi kalau tikus anaknya TIKUS, kalau gajah anaknya GAJAH. Gajah melahirkan gajah, kucing melahirkan kucing, kepiting tidak melahirkan udang. Ya. Demikian domba tidak melahirkan lembu. Karena yang dilahirkan sama yang melahirkan harus sekualitas, sesifat di dalam aliran hidupnya. Demikian Allah melahirkan Yesus Kristus. Allah adalah sifat ilahi. Maka Yesus yang dilahirkan juga bersifat ilahi. Namanya itu anak. Yang disebut anak berarti sifat yang sama menjadi multiple, dilahirkan tetapi mempunyai sifat jenis hidup yang sama. Ini artinya. Sehingga istilah ini tidak boleh dipakai pada orang lain. Mereka adalah ciptaan Allah menurut peta teladan Allah, tetapi tidak sejenis, sekualitas dengan Allah. Karena Allah adalah sumber, adalah asalnya dari peta, tetapi mereka adalah sesuatu yang dicipta sesuai dengan peta. Itu lain. Yesus Kristus bukan dicipta oleh Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri melahirkan yang bersifat ilahi. Maka dia adalah anak. Ini pertama. Itu adalah anak. Kedua adalah anak yang dilahirkan. Istilah dilahirkan apa artinya? Istilah dilahirkan berarti dia bukan dicipta. Sehingga di sini kita memperbandingkan Yesus Kristus dengan semua manusia yang dicipta adalah perbedaan. Dia tidak dicipta. Pertama, anak berarti dia mempunyai keadaan yang bersifat hidup sama seperti Allah. Kedua, dia dilahirkan berarti dia bukan dicipta. Sehingga pada waktu semua yang dicipta beratus ribu juta miliar di dalam sejarah, itu semua adalah ciptaan. Tapi Yesus adalah the only begotten Son. Son, same life with God. Begotten, not created. Dia bukan dicipta. Ketiga, only berarti no compare, no replacement. Hanya satu. Yesus adalah anak kelahiran Allah yang tunggal. Dia adalah mempunyai hidup dan dia tidak dicipta. Dan karena dia anak kelahiran yang tunggal, berarti tidak ada oknum lain setara dengan dia. Lalu saya tanya, Allah Bapa Allah tidak? Jawab. Allah anak Allah tidak? Lalu tanya lagi, Allah Roh Kudus Allah tidak? Allah. Lalu begini, bedanya Yesus dengan Roh Kudus apa? Kalau sama-sama Allah, sama-sama satu pribadi di antara Tritunggal. Kalau demikian Roh Kudus juga Allah kan? Kalau Roh Kudus juga Allah, kenapa mengatakan Yesus anak kelahiran Allah yang tunggal? The only begotten Son. What about Holy Spirit? Kalau begini, Holy Spirit adalah lebih rendah dari Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia tidak termasuk only. Jesus is one. Holy Spirit is another one. Father is another one. The one person called Father. Another person begotten from Father called Son. And another is not born of. Not same with. Not the only. Kalau begini Roh Kudus pasti kelas kedua. Lebih rendah sedikit. Tidak. Saudara-saudara di sejarah, banyak orang tidak bisa terima Allah Tritunggal. Maka mereka anggap yang disebut Roh Kudus itu prinsip saja. Yang disebut Roh Kudus itu kuasa saja. Jadi Roh Tuhan berarti prinsip Tuhan. Berarti kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan bukan Tuhan, hanya kuasanya Tuhan.
Ya, sinar matahari bukan matahari, hanya sinarnya matahari. Kepanasan matahari bukan matahari, hanya kepanasan yang keluar dari matahari. Kadang-kadang kita memakai istilah sembarangan. Jangan di situ. Di situ panas. Ayo sini. Di sini tidak ada matahari. Sini tidak ada matahari. Di situ ada matahari. Gua mati dibakar matahari. Betul nggak? Sini. Situ panas. Mari sini. Di sini tidak ada matahari. Lu ngomong apa sih? Itu bukan kebenaran. Itu bukan logika. Itu bego. Tapi kita sudah biasa bego. Orang bego dengan bego. Inilah kebenaran. Begitu ya. Maka kita saling mengampuni. Wah, penuh cinta kasih. Lu salah, gua biasa juga salah. Sama-sama keturunan orang berdosa. Oke, saling mengampuni. Banyak hal yang kita nak beres loh. Ngomongin tidak beres. Di situ tidak ada cahaya matahari. Sini ada cahaya. Sekarang musim dingin, mari ke sini, lebih hangat. Itu boleh cahaya. Tapi cahaya matahari bukan matahari. Kepanasan matahari bukan matahari. The sunbeam is the beam of sun. The sun heat is the heat of sun. Sun heat is not sun. Sunbeam is not sun. Sunbeam is only the beam of matahari. Sun heat is only the heat of the sun. Jadi Yesus Kristus anak Allah. Anak Allah bukan Allah. Tidak. Anak harus mempunyai sifat yang sama dengan Bapa. Yesus Allah. Roh Kudus itu prinsip Allah. Roh Kudus itu kuasa Allah. Atau Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus adalah sendirinya Allah. Tetapi kenapa tidak pakai yang tunggal? Yang tunggal kalau sudah dipakai oleh anak, berarti dia tidak kebagian. Kalau dia tidak kebagian, lalu bolehkah kita mengatakan Roh Kudus itu Allah? Maka dalam teologi sejak abad kedua, perdebatan akhirnya menemukan sesuatu hal. Roh Kudus keluar dari Allah, atau bersumber dari Allah, atau berasal dari Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa masuk ke dalam dunia, dan aku keluar dari dunia kembali kepada Bapa. Dalam bahasa Tionghoa, aku keluar dari Bapa dan masuk ke dalam dunia, dan aku tinggalkan dunia ini, masuk kembali kepada Bapa. Dari situ kita melihat yang keluar dari Allah, yaitu anak. Dan dia adalah anak, maka dia dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia bersifat sama dengan yang melahirkan. Maka yang keluar dari Allah pun mungkin adalah Allah. Di sini kita pakai istilah proceeds from. Son was begotten. Holy Spirit was proceeds from. Roh Kudus keluar daripada Bapa, dan dia tetap adalah Allah. Dengan demikian tidak boleh katakan Yesus anak Allah, Roh Kudus juga anak Allah yang kedua. Nah, karena anak Allah itu cuma satu, yang asli, yang tunggal, yang benar-benar bersifat ilahi, yaitu cuma satu. Yesus anak Allah. Roh Kudus no. Roh Kudus keluar dari Allah, maka dia bukan dilahirkan. Karena dia bukan dilahirkan, dia bukan dicipta, maka dia adalah Allah. Kalau bukan dilahirkan, tetapi dicipta, dia adalah ciptaan kan? Tapi Roh Kudus bukan diciptakan. Dari mana kita mengetahui Roh Kudus tidak diciptakan? Dari Ayub, dari Mazmur, dan dari kitab suci. Beberapa tempat mengatakan Roh dipakai Allah untuk mencipta, dan Roh juga pencipta. Sehingga dengan Roh Allah semua dicipta. Sehingga Roh Kudus bukan tergabung di dalam wilayah kategori ciptaan. Roh Kudus harus digabung ke dalam wilayah kategori Sang Pencipta. And Jesus Christ is the creator. Spirit is the creator. As what God is also called creator. So Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang sama-sama menjadi pencipta. Maka dia itu adalah Allah. Dan di sini, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kenapa Allah tidak memberikan Roh Kudus? Allah memberikan, tetapi di dalam keselamatan hanya satu yang mati bagi kita. Hanya satu yang menjadi daging untuk dipaku di atas kayu salib. Siapakah? Immanuel. Hanya satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka seluruh perjanjian lama kabur. Tidak jelas ini. Sekarang Yohanes mengatakan kalimat
3:16 semua membaca. Karena demikianlah Allah mengasihi semua. 1, 2, 3. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di dalam segala sesuatu yang Kau cipta, Kau karuniakan kepada kami. Dan akhirnya Kau sendiri turun ke dalam dunia sebagai anak Allah yang tunggal, sebagai karunia yang lebih besar dari karunia yang lain, yang Kau menjadi manusia. Firman menjadi daging, menjadi pemberian Allah terbesar bagi umat manusia. Beri kepada kami pengertian yang dalam mengenai inkarnasi, sehingga kami boleh meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa, dan kami boleh menerima Kristus yang tidak berdosa, mati bagi kami, mengganti kami, menerima kuasa dosa dan menghancurkan kuasa itu di dalam kekuatan Sang Anak Allah yang tunggal. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.